Anak sapi yang lepas pagi itu, udara di desa masih sejuk. Embun belum sepenuhnya hilang dari daun bambu yang menjulang tinggi di belakang rumah Pak Ahmad. Di sanalah, berdiri sebuah kandang sederhana yang terbuat dari papan kayu dan bilah bambu. Berdampingan dengan rumpun bambu besar yang rimbun, suasana sekitar kandang terasa teduh. Meski cahaya matahari mulai menembus celah-celah dedaunan, Pak Ahmad, seorang pria paruh-baya berperawakan tegap dengan kulit legam terbakar matahari, sedang sibuk mengeluarkan sapinya. Sapi betinanya yang berwarna putih tampak tenang, sedangkan anak sapinya yang berbulu coklat tampak lincah, sesekali mengibaskan ekornya. Kandang itu dikelilingi pagar buatan sendiri, disusun dari bambu dan kayu seadanya, kuat namun sederhana. Pagi itu anak Pak Ahmad yang bernama Fajar ikut membantu. Bocah berusia 12 tahun itu bersemangat sekali, meski terkadang agak ceroboh. Saat hendak keluar lewat pintu belakang rumah untuk mengambil sesuatu, ia lupa menutup pintu pagar bambu. Pintu itu dibiarkan terbuka begitu saja. Awalnya, semuanya tampak biasa. Sapi putih induk masih sibuk makan rumput yang disediakan. Tetapi anak sapi coklat mulai melangkah pelan, lalu semakin jauh. Tak ada tali yang mengikatnya, dan celah pintu yang terbuka membuatnya leluasa melangkah keluar. Dalam hitungan detik, anak sapi itu sudah berlari keluar pagar. Ya ampun, anak sapi lepas. Fajar terkejut, matanya melebar. Ia buru-buru mengejar, tapi anak sapi itu keburu melesat ke arah depan rumah. Di halaman depan, jalan kecil desa yang menghubungkan rumah-rumah sudah mulai ramai. Beberapa tetangga yang sedang duduk di teras langsung kaget melihat anak sapi coklat berlari melewati mereka. Sapi siapa itu?" teriak seorang ibu. Anak-anak kecil yang sedang bermain kelereng pun bubar berlarian, tertawa-tawa sekaligus takut. Tak lama kemudian Bu Ahmad datang dari arah jalan depan, membawa belanjaan dari toko. Ia terkejut bukan main. "Pak Ahmad, Fajar, cepat keluar, itu anak sapi, kita lari ke depan rumah orang," serunya sambil menunjuk. Pak Ahmad yang masih di belakang segera keluar, wajahnya panik. "Fajar, cepat kejar, jangan sampai makin jauh," katanya sambil berlari. Fajar, yang merasa bersalah, berlari kencang sambil memanggil-manggil anak sapinya. Keributan itu membuat warga sekitar ikut turun tangan. Salah satunya, Pak Roni, tetangga yang rumahnya persis di seberang jalan. Ia berlari sambil melambaikan tangannya mencoba menghadang. "Sini-sini, jangan biarkan lewat jalan besar," katanya. Anak sapi coklat itu terus berlari, kakinya ringan dan gesit. Sesekali ia berhenti sebentar, menoleh ke belakang seakan bingung, lalu melompat lagi ke depan. Pak Ahmad sudah mulai terengah-engah, sementara Fajar berusaha mengejar dengan tenaga seadanya. Akhirnya, dengan kerjasama beberapa orang, anak sapi itu berhasil dikepung di sebuah halaman rumah tetangga. Pak Roni meraih tali yang disodorkan Pak Ahmad. Lalu bersama-sama mereka mengikat leher anak sapi itu dengan hati-hati. Anak sapi itu sempat meronta, tapi akhirnya tenang setelah induknya dipanggil dari belakang. "Hampir saja hilang. Untung masih sempat tertangkap," ujar Pak Ahmad sambil mengusap keringat di dahinya. Fajar menunduk merasa bersalah. "Maaf Pak, aku lupa nutup pintu pagar," katanya lirih. Pak Ahmad menepuk bahu anaknya. "Lain kali hati-hati, sapi itu aman karena kita jaga bersama. Kalau lepas lagi, bisa bahaya, bisa hilang," ujarnya dengan nada tegas tapi penuh kasih. Warga sekitar yang ikut membantu tertawa kecil. Lega. Bu Ahmad menaruh belanjaannya di teras dan ikut menghela napas lega. "Alhamdulillah ketemu lagi, kalau enggak bisa repot kita semua," katanya. Anak sapi coklat itu akhirnya dikembalikan ke dalam pagar bambu di belakang rumah, berdampingan lagi dengan induknya yang tampak tenang. Sementara itu, rumpun bambu besar bergoyang pelan tertiup angin, seakan ikut menyaksikan kejadian pagi yang penuh kehebohan itu. Sejak hari itu, Fajar tak pernah lagi lupa menutup pagar bambu buatan ayahnya. Baginya, pengalaman mengejar anak sapi yang lepas itu menjadi pelajaran berharga tentang tanggung jawab.